computing. Nah, kan kemarin-kemarin pertemuan kita tertunda ya, gak apa-apa wis. Yang ini kira lagi ngurus akreditasi ku sini iki. Wis iku Mbak Esti ku paham banget lah, lek ngurus akreditasi ku ya opo ngono ya wis gak karo-karuan ya. Oke, hari ini ya wis ini cloud computing saya kenalkan dulu cloud computing itu seperti apa. Sebenarnya ini ya kalian, untuk cloud computing itu sebenarnya kita sudah sangat akrab, soalnya udah sangat banyak banget kita bicara cloud computing. Contohnya ya iki Gmail, Google Drive. Nah, zaman dulu belum ada Google Drive itu. Jadi kalau kita dulu itu nyimpen data, itu isi pinjam flash disk koncoe. Ayo pinjam flash disk semua, biasanya ngono. Kok datanya teko flash disk, flash disk, akhirnya kena virus ya wes. Itu kena virus, lainnya kena virus semua. Nek koyo arek zaman saiki wis gak terlalu akrab dengan istilah virus ngono iku. Soalnya wis gak pate akeh virus zaman saiki. Beda sama zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan lebih banyak malware, spam gitu-gitu ya tantangannya zaman sekarang. Kalau zaman dulu virus, aduh banyak itu virus komputer zaman dulu itu macam-macam. Yang namanya virus itu bikin ulah di komputer kita. Salah satu penyebarannya virus ya dengan kita gonta-ganti flash disk kuman. Nah sekarang sudah ada teknologi namanya cloud computing. Bukan berarti komputernya tuh ada di awan, ngono ya enggak. Cuman istilah saja. Dan ingat ya, internet itu gak ono hubungannya sama satelit. Karena internet itu datanya diantarkan dari kabel ke kabel. Mungkin kemarin Elon Musk itu apa? Teknologi apa? Starlink kalau nggak salah yang namanya ya. Dia sempat ngeklaim kalau Starlink itu diantarkan pakai satelit. Ya, cuma saya masih cari tahu banyak-banyak dulu ya sebelum saya menyampaikan Starlink itu ya apa. Nah, bicara cloud computing itu bukan berarti data kita disimpan di awan. Ya enggak ono ceritane. Tetap data kita tuh disimpan di komputer, namanya komputer server ya, atau komputer mainframe kalau lebih gede lagi. Nah, komputer server ini ada di mana kan kita nggak pernah tahu. Jadi bahasa awamnya cloud computing itu kita nitip. Apa yang kita titipkan? Isok proses, isok data. Kalau zaman dulu, beberapa tahun kemarin, cloud computing itu kita hanya menitipkan data. Ya kayak kamu pakai Google Drive itu kan aslinya kamu menitipkan datamu di komputer Google. Nah, komputer Google ada di mana? Kita juga nggak pernah tahu ya. Dan memang itu dirahasiakan. Tapi sekarang bahkan kita bisa memproses sesuatu dengan bantuan internet. Contoh, kalau nggak salah sekarang tuh ada Clipchamp namanya. Clipchamp itu video editor miliknya Windows. Nah, itu proses editing kita itu langsung tersimpan di cloud memory. Jadi nggak ada memori, nggak ada file yang tersimpan di memori kita di komputer. Nah, itu salah satu cloud computing dalam urusan proses. Jadi gitu ya, cloud computing sekarang sudah sangat uh, berkembang menurutku, karena tidak hanya kita nitip data, tapi ternyata kita juga bisa nitip proses. Nah, Google Drive, Netflix itu kan juga sebenarnya filmnya tuh ada. Filmnya itu berupa file. Nah, filenya nanti, filenya berada di server Netflix. Atau filenya film-film itu berada di komputernya Netflix. Karena komputernya Netflix itu dibuka untuk umum, untuk online, sehingga kita bisa menikmati filmnya Netflix. Nah, ini salah satu contoh cloud computing. Gitu ya. Sekali lagi, bahasa awamnya cloud computing itu adalah kita nitip. Tidak cukup hanya nitip data, tapi sekarang kita juga bisa nitip proses. Nah, mungkin kemarin Anda waktu belajar pemrograman web, kalian bikin coding di Notepad misal. Atau kalian bikin coding di VS Code. Dan filenya kalian simpan di harddisk komputer itu. Saya kira wis ono editor itu yang langsung online. Saya lupa namanya Picam atau apa itu ya. Jadi kita bikin web itu wis gak nyimpan file. Maksudnya gak nyimpan file di harddisk kita. Soalnya filenya sudah kita simpan di cloud. Dan itu sudah bagian dari editor itu. Jadi kita nggak perlu bikin-bikin akun baru lagi. Wis langsung terhubung aja. Jadi seperti itu ya kecanggihannya cloud computing. Ya, jadi kita perkenalan Oke, tentang cloud. sangat oke, Mak. Oke, tenang, Kemudian ada gede. yang lain. Apa? Hmm. Oppo iki mangkrek. Enggak ya, enggak ada apa-apa ya. Kebiri kok taruh. Wis tak mute.
Cloud computing bekerja ada tiga ini, ono server, ya ini mesti kudu ono server. Tadi ya saya katakan harus ada komputer server. Kalau zaman dulu ya kita punya internet atau ethernet ya, jaringan dalam satu institusi kita, dalam satu rumah sakit, dalam satu kampus, dalam satu perusahaan. Nah itu arus data nih, itu berjalan di komputer server. Tapi komputer server itu sangat mahal. Harganya mahal, perawatannya juga mahal. Karena sangat mahal itu, sangat terbantu dengan adanya cloud computing. Sehingga kita sekarang wis gak butuh komputer server. Kecuali untuk tujuannya benar-benar sensitif, kita butuh komputer server. Tapi kalau tujuannya nggak benar-benar sensitif, ya kita bisa menggunakan teknologi cloud. Ya contohnya awakmu pakai Google Drive itu tadi ya, kita bisa pakai bahkan dengan gratis. Jadi bagaimanapun cloud computing tetap membutuhkan komputer server. Nah Google yang ya komputer server. Kalau Google nggak punya komputer server, kita nggak bisa menikmati YouTube, kita menikmati Google Drive itu nggak bisa. Karena mereka punya komputer server yang kapasitasnya sangat gede itu, sehingga kita bisa menikmati fitur-fitur tersebut. Infrastrukturnya lagi ono macam-macam ya. Ada definisinya, ada analogi penggunaan serta keuntungannya. Tapi teman-teman selalu saya berpesan ya, kita tidak boleh underestimate, tapi kita juga jangan overestimate terhadap sesuatu. Tetap harus kita berada di tempat yang proporsional. Sehingga kayak cloud computing ini tadi, ya ono keuntungannya, tapi juga ada kelemahan nih, wis mesti ono ngono itu. Nggak ono sesuatu itu untung tok itu enggak. Tetap harus ada kelemahan yang kita analisis. Nah, kita ketemu kelemahan, dianalisis, diteliti sehingga kelemahan itu bisa kita kurangi. Tugas kita mengurangi ya kelemahan itu ya, bukan menghilangkan total itu enggak. Tapi tugas kita adalah mengurangi kelemahan. Jadi kelemahannya senantiasa kita kurangi, kita kurangi gitu. Sehingga next kita benar-benar teknologi itu sesuai dengan kebutuhan kita. 10 tahun lagi teknologi ini udah usang ya gak apa-apa. Karena 10 tahun lagi tentu akan ada teknologi yang lebih baru. Ya, pasti seperti itu. Ini dari sudut pandang platform, kemudian dari sudut pandang perangkat lunaknya. Nah, di seperti yang kita punya komputer, kan ono perangkat keras, ono perangkat lunak. Sama. Di cloud computing pun kita juga ada perangkat keras dan perangkat lunaknya. Entah dia pakai Windows, entah dia pakai Linux, itu tetap ada. Manfaat, wis ya, baik wis kita pakai sehari-hari wis yo. Hemat biaya mesti, kita nggak perlu lagi punya komputer server. Komputer server tuh harganya mahal banget, perawatannya juga mahal banget, dan tidak semua orang itu mampu merawat komputer server. Sehingga komputer server itu biasa nih butuh orang tertentu untuk merawatnya. Jadi sing duwe komputer server tuh biasanya kalau nggak perusahaannya benar-benar gede banget gitu susah ya. Iya itu belinya mahal, operasional sehari-harinya juga fleksibel, kita bisa pakai di mana saja ya. Bahkan di HP pun kita bisa pakai cloud computing. Udah skalanya ini benar-benar kita bisa pakai hampir di semua sisi. Ya kayak Google Drive aja. Hampir semua file loh bisa kita simpan di Google Drive itu. PDF ISO, JPEG ISO, semacam. Ini tiga unsur yang harus ada di cloud computing. Servernya wis ono, komputernya wis ono, tapi penyediaannya gak ono. Penyedia ini bisa berupa orang, bisa berupa badan. Kayak Google itu apa badan. Dan misalkan komputernya wis ono, penggunaannya ono, servernya wis ono misalkan. Tapi Google gak ono dalam artian Google tidak membuka fasilitas untuk cloud. Ya tetap aja kita nggak bisa menggunakan cloud. Jadi ketiganya ini saling berhubungan ya nggak iso dipisah. Kita sebagai pengguna di sini. Kemudian datanya ada, data yang disimpan ada. Kalau datanya yang tersimpan nggak ada, ya berarti cloud itu nggak ada fungsinya ya. Seperti komputer server, misalkan kita punya komputernya mahal, tapi datanya nggak ada, ya sama aja. Komputer server itu tidak. Jadi gitu teman-teman. Saya taruh atau cepat ke nanti PPT-nya ada. Nah, saya bagikan ke Anda masing-masing. Oke. Nah, bicara tentang cloud computing ini tadi, berarti nanti tugasnya Anda adalah, saya jelaskan di GCR juga ya, nanti tugasnya seperti apa.
Tapi yang penting karena ini dua ya unsur ya, ada bisnis digital, ada RPL. Sehingga nanti untuk cloud computing ini saya memberikan tugas kepadanya lebih general ya, tidak terlalu teknis. Misalkan ya oleh arek TI ada hal tertentu yang Anda harus benar-benar teknis gitu. Tapi bisa jadi yang saya bicarakan secara teknis di arek TI, itu biasanya arek bisnis digital itu kesulitan menerima. Jadi gitu ya, kita ambil jalan tengah aja nanti gimana tugas yang saya berikan ke Anda juga tidak menyulitkan di salah satu pihak. Gitu. Untuk hari ini nanti rekaman video seperti biasa sampai PT saya upload di GCR ya. Nanti kalau GCR-nya belum ada, saya komunikasikan ke PJMKN, Anda sesegera mungkin bisa bergabung, sehingga materi ini bisa Anda pelajari lagi, termasuk untuk mengerjakan tugas. Jadi saya tadi kan janji nambah Margaret itu jam 09.00, ya mata kuliahku. Karepku itu aku ngajar sampai jam 10. Lah kok aku lagi buka Zoom, yang mlebu lagi aku ambek Mbak Isti iki mang, langsung ono undangan rapat rek saiki. Ini jam setengah 10 ini rapat, wis kurang 2 menit mana ya. Wes lah, lek ngomong ke akreditasi nanti kamu berbagi pengalaman aja sama Mbak Esti itu, ya apa carane yo, ya apa ceritane, wis nangis-nangis akreditasi wis ngono iku lah yo. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan bisa meninggalkan tempat. Aku harap ganti room Zoom yo, ganti ring Zoom kapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.